malam, selamat bergabung Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian di kelas pengajaran iman Kristen online bersama dengan saya, pelayanan garam di Bali. Nah, kelas ini membahas tokoh-tokoh yang ada di Alkitab, di mana kita bisa belajar dari apa yang kitab suci sudah siapkan bagi kita. Nah, kita sedang membahas mengenai raja-raja yang ada di kerajaan Yehuda. Kita sudah membahas beberapa raja-raja sebelumnya, ada Raja Asa, Yotam, Ahaz, dan malam hari ini kita masuk di dalam Raja Hizkia. Ya, Raja Hizkia. Nah, kita khusus membahas raja-raja yang ada di selatan, saudara ya, yang di bawah, yang di Yehuda. Karena ini yang nanti Tuhan pakai garis ini atau yang Tuhan sudah menjadi perjanjiannya untuk menurunkan Mesias. Jadi kita akan melihat raja-raja yang ada di Yehuda. Malam hari ini kita akan membahas Raja Hizkia yang akan dibawakan oleh hambanya Bapak Eben Matalu. Sebelum saya serahkan waktu dan kesempatan ini kepada hambanya, saya mengajak kita untuk masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur malam hari ini. Sekali lagi Tuhan beri kesempatan kami untuk boleh meluangkan waktu kami, mempersiapkan hati kami, pikiran kami, untuk boleh diisi, diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Melihat sosok tokoh-tokoh raja-raja yang ada di dalam Alkitab, biarlah kami boleh belajar untuk kami tidak menjalankan, melakukan, atau berbuat kesalahan yang sama yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Berikan kami hikmat-Mu, bijaksana-Mu, untuk kami terus boleh memandang hanya kepada Kristus Raja di atas segala raja, Raja yang setia, Raja yang taat, Raja yang tidak bercacat celah itu, Raja yang membebaskan kami, Raja yang mencari kami. Kiranya Tuhan terus tarik pandangan iman kami hanya kepadamu saja. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia. Biarlah Roh-Mu yang kudus boleh memakai dan membakar setiap pendengaran kami, sehingga iman kami boleh juga dibangunkan, dibangkitkan, disegarkan, disadarkan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap kami di dalam Kristus Yesus Tuhan, kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Ya. Sekali lagi selamat malam Bapak Ibu yang baru bergabung. Saya akan serahkan segera waktu dan kesempatan ini kepada hambanya Bapak Penginjil Eben Matalu. Silakan hambanya Bapak Eben, waktu dan kesempatan saya berikan. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya kasihi di dalam Kristus. Pertama-tama saya minta maaf karena satu dan lain hal, pada malam hari ini saya nggak sempat buatkan PowerPoint-nya. Jadi malam hari ini saya hanya bisa ngomong tanpa tampilan tulisan Bapak Ibu ya. Nah sekarang sebelum kita masuk kepada materi kita, mari kita berdoa sekali lagi. Mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk malam hari ini kami boleh belajar firman-Mu. Pimpin kami ya Tuhan untuk memahami firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Tolong kami ya Tuhan agar kami boleh sungguh-sungguh menghidupi firman Tuhan di dalam keseharian kami. Dan biarlah kami boleh terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan, semakin mengenal firman Tuhan, semakin mengenal Kristus, dan bertumbuh semakin menyerupai Kristus. Raja kami yang sejati. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema kita malam ini adalah Hizkia Raja yang Saleh. Ketika kita mengatakan bahwa Hizkia adalah Raja yang Saleh,
tidak berarti tidak ada cacat dalam hidupnya. Di satu sisi, Alkitab mengatakan bahwa ia adalah raja yang saleh. Tetapi di sisi yang lain, Alkitab juga begitu realistis. Alkitab menunjukkan cacat Hizkia di dalam hidupnya kepada kita. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita membaca 2 Tawarik pasal 29 sampai dengan pasal yang ke-32, kita mendapati bahwa kesalehan Hizkia ditunjukkan melalui ia melakukan reformasi dalam bidang ibadah, di mana reformasi ini memuncak pada perayaan Paskah. Selain itu, ia juga mengadministrasi dengan sangat baik tugas dan pelayanan para imam. Dan ia juga memperhatikan kehidupan mereka melalui memberikan sumbangan. Melalui persembahan yang diberikan kepada para imam, para orang Lewi, maka mereka bisa fokus untuk memikirkan dan mengajarkan Taurat, untuk menunaikan ritual di dalam bait Allah. Kemudian yang berikutnya yang kita boleh perhatikan adalah ketika Asyur datang menyerang Yehuda, tidak seperti raja sebelumnya yang mengarahkan pandangannya untuk membangun koalisi politik dengan bangsa-bangsa yang lain, ternyata Hizkia bersama Nabi Yesaya justru berdoa dan berseru kepada surga. Tuhan mengabulkan doa mereka dan Raja Asyur serta tentaranya pulang dalam keadaan malu. Namun demikian, dan ini yang terakhir, kita juga melihat ketika sudah tua, ternyata Hizkia kurang hati-hati dalam memamerkan pencapaiannya kepada orang luar, dan ini berdampak signifikan pada kehancuran Yehuda di kemudian hari. Nah, malam hari ini saudara-saudara, dalam studi kita tentang Raja Hizkia, kita hanya menyoroti 3 poin. Yang pertama, reformasi dalam bidang ibadah. Yang kedua, hikmat Hizkia ketika menghadapi Asyur. Dan yang ketiga, ketidakhati-hatian Hizkia di akhir hidupnya. Mari kita mulai dengan yang pertama, reformasi dalam bidang ibadah. Reformasi dalam bidang ibadah yang dilakukan Raja Hizkia yang memuncak pada perayaan Paskah, kita temukan di dalam 2 Tawarik pasal 29 sampai pasal yang ke-30. Ketika kita membaca 2 pasal ini, secara umum tidak sulit untuk memahami apa yang dilakukan Hizkia di dalam kedua pasal ini. Karena itu saudara-saudara, dalam bagian ini hanya 2 hal yang saya ingin kita perhatikan dengan lebih detail. Pertama, kontras antara Hizkia dengan Ahaz. Yang kedua, perihal pengumpulan orang-orang Lewi di sebelah timur. Di sebelah timur bait Allah. Nah, mari kita mulai dengan kontras antara Hizkia dengan Ahaz. Saudara-saudara, Hizkia adalah anak Raja Ahaz, raja yang memerintah sebelumnya, dari seorang istri bernama Abia. Dan ini kita temukan di dalam pasal 29 ayat yang pertama. Dan dikatakan juga, Hizkia memerintah selama 29 tahun. Persisnya dari kapan sampai kapan? Persisnya dari tahun 715 sebelum Masehi hingga wafatnya pada tahun 686 sebelum Masehi. Totalnya 29 tahun. Seperti yang saya katakan tadi, saudara-saudara, ada kontras yang tajam antara Ahaz, sang ayah, dengan anaknya Hizkia. Ahaz adalah raja yang jahat. Sedangkan Hizkia adalah raja yang saleh, yang terus berpaut kepada Tuhan. Di pasal sebelumnya, yaitu pasal 28, Ahaz disebut tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud, bapak leluhurnya.
Sedangkan di pasal ini, pasal yang ke-29, disebutkan bahwa Hizkia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Ini berarti apa, saudara-saudara? Ini berarti selama Hizkia masih kecil, ketika Hizkia beranjak remaja, ketika dia menjadi pemuda, dan sebelum memegang tampuk pemerintahan di usianya yang ke-25, Hizkia dengan mata kepala sendiri menyaksikan bagaimana ayahnya melakukan hal-hal yang jahat seperti yang digambarkan di pasal yang ke-28. Tetapi yang menarik, begitu ia naik tahta, begitu ia memegang tampuk pimpinan, ia melakukan hal yang berbeda 180 derajat dari apa yang dilakukan ayahnya. Nah, ini sangat menarik, saudara-saudara. Kok bisa ya Hizkia melakukan hal yang berbeda 180 derajat dengan apa yang dilakukan sang ayah? Kalau sang ayah ke kiri, maka sang anak ke kanan, 180 derajat. Bagi saya, saudara-saudara, ini mengonfirmasi doktrin yang kita sebut hanya anugerah. Hal yang lumrah adalah Hizkia mestinya mengikuti jejak ayahnya. Mengapa demikian? Karena ada DNA sang ayah di dalam dirinya. Dan juga karena kejahatan sang ayah, ia saksikan selama ini sehingga seharusnya ia terpengaruh dengan apa yang dilakukan ayahnya. Namun demikian, saudara-saudara, anugerah Tuhan yang melampaui segala akal dan pertimbangan manusia menghendaki hal yang sebaliknya. Sang anak dituntun sedemikian rupa oleh Tuhan untuk menjadi raja yang sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan, seperti Daud, bapa leluhurnya. Maka itu sebabnya, saudara-saudara, saya mengatakan tadi, ini selaras dengan doktrin yang kita pegang, yaitu hanya anugerah semata. Makanya saudara-saudara, di dalam hidup kita ya, coba kita renungkan ya, coba kita pikir, kita amati kehidupan di zaman kita. Kita tidak heran, atau kita mestinya jangan heran, ketika menyaksikan atau mendengar dalam satu keluarga, ada suami istri yang kehidupan mereka rusak. Mereka suami istri ini melakukan berbagai kejahatan. Sang suami melakukan KDRT. Mereka menipu sana-sini. Tetapi saudara-saudara, anak-anak mereka baik-baik, bahkan ada yang dipanggil untuk menjadi hamba Tuhan, masuk sekolah teologi, lulus, dan melayani Tuhan dengan setia seumur hidup. Tetapi sebaliknya, kita juga mengamati saudara-saudara. Ada pendeta yang melayani Tuhan dengan setia seumur hidup, sungguh-sungguh menjalankan firman Tuhan dalam hidupnya. Tetapi kemudian kita memperhatikan anak-anak Pak Pendeta ini, anaknya tidak beriman, anaknya ateis, anaknya jatuh kepada LGBT, anaknya bercerai, dan sebagainya. Sangat mengherankan saudara-saudara. Nah, apa yang dapat kita katakan terhadap semua ini saudara-saudara? Apa yang kita dapat simpulkan saudara-saudara? Dari apa yang saya jelaskan tadi, kita hanya dapat mengatakan dengan kembali kepada doktrin kita. Hanya anugerah Tuhan semata. Hidup ini saudara-saudara semata-mata karena anugerah Tuhan. Seseorang bisa hidup dengan baik. Seseorang bisa hidup dengan sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Seseorang bisa hidup dengan penuh tanggung jawab di dalam hidupnya. Seseorang bisa sungguh-sungguh berpaut kepada Tuhan semata-mata
karena anugerah Tuhan. Semata-mata karena Tuhan yang berkuasa merubah hati seseorang, memimpin orang tersebut sedemikian rupa untuk menjadi seperti yang Tuhan mau. Namun demikian, kita juga perlu mengingat satu hal. Ketika kita mengatakan semata-mata karena anugerah Tuhan, ini tidak berarti kita bisa melepaskan tanggung jawab kita dalam mendidik dan mengajar anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kita. Tidak demikian. Di dalam rumah tangga, saudara-saudara, kita harus mendidik anak-anak untuk takut akan Tuhan. Di dalam gereja, kita harus mendidik anak-anak dengan sebaik-baiknya untuk mengenal Tuhan yang benar. Dan selebihnya, kita serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa merubah hati seseorang. Intinya, saudara-saudara, bagian kita kerjakan dengan sebaik mungkin. Bagian Tuhan kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Inilah yang kita lihat di dalam diri Hizkia dan ayahnya Ahaz. Hizkia memiliki ayah yang jahat, tetapi di dalam anugerah Tuhan, ia menjadi raja yang saleh. Di dalam kehidupan bergereja, kita melihat majelis-majelis yang setia melayani Tuhan. Tetapi anak-anak mereka, paling tidak saya saksikan dengan mata kepala sendiri, banyak yang ateis, banyak yang tidak ke gereja, dan sebagainya. Semata-mata karena anugerah Tuhan. Yang kedua, pengumpulan orang-orang Lewi di sebelah timur. Mari kita membaca pasal 29 ayat 3-4. Pasal 29 ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang keempat. Pada tahun pertama pemerintahannya, dalam bulan yang pertama, ia, yaitu Hizkia, membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, apa yang kita baca di dua ayat ini, sekali lagi menunjukkan kontras yang tajam antara Hizkia dengan Ahaz. Di pasal 28 ayat 24 dikatakan, Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Perhatikan pasal sebelumnya, pasal 28 ayat 24. Sekali lagi saya bacakan. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan, lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Perhatikan bagaimana jahatnya Ahaz. Ia bukan hanya meninggalkan Tuhan, tetapi ia juga secara aktif menentang Tuhan. Bagaimana mungkin saudara-saudara, ia begitu berani menghancurkan perkakas-perkakas bait Allah yang dipakai dalam ritual ibadah. Bagaimana mungkin ia menutup pintu-pintu rumah Tuhan? Melalui melakukan ini, melalui menutup pintu-pintu rumah Tuhan, berarti ia menutup akses umat Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Bagaimana mungkin ia membuat bagi dirinya mezbah-mezbah di segenap penjuru Yerusalem? Melalui melakukan ini, melalui membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru kota Yerusalem, berarti ia mengangkat dirinya sendiri sebagai Tuhan yang harus disembah. Tetapi ketahuilah saudara-saudara, Tuhan kita, Allah Israel, Allah Abraham, Ishak, dan Yakub, ternyata memiliki selera humor yang sangat tinggi. Tuhan kita memiliki rasa humor yang sangat tinggi. Mengapa saudara-saudara? Karena Tuhan tidak perlu memakai orang lain untuk mempermalukan Ahaz.
tetapi memakai anak kandungnya sendiri. Tuhan tidak perlu memakai raja yang lain untuk mempermalukan Ahaz, tetapi memakai Hizkia untuk menguduskan perkakas-perkakas yang masih tersisa. Kalau Ahaz menutup pintu rumah Tuhan, maka Hizkia memperbaiki dan membukanya. Persis terbalik. Dengan demikian, akses umat Tuhan kepada Tuhan terbuka lagi. Umat Tuhan dapat beribadah lagi kepada Tuhan. Kalau Ahaz membuat mezbah bagi dirinya, maka Tuhan memakai anaknya yaitu Hizkia untuk merubuhkan mezbah-mezbah itu dan meminta semua orang Yehuda dan Israel untuk kembali menyembah Tuhan saja. Sekarang mari kita perhatikan hal yang berikut ini, saudara-saudara. Hal yang berikut ini ada keterkaitan yang penting antara ayat yang ketiga dan ayat yang keempat yang kita baca tadi, pasal 29. Di ayat yang ketiga disebutkan mengenai pintu-pintu. Di ayat yang ketiga ya, disebutkan mengenai pintu-pintu, dan di ayat yang keempat disebutkan bahwa para imam dan orang-orang Lewi dikumpulkan di halaman sebelah timur. Apa kaitan pintu-pintu dengan sebelah timur, saudara-saudara? Sekali lagi, apa keterkaitan antara pintu-pintu dengan sebelah timur? Nah, untuk kita ketahui, saudara-saudara, bait Allah itu, bait Allah yang dibangun Salomo, dibangun dengan pintu masuk diletakkan di sebelah timur. Jadi, kalau orang datang beribadah, mereka masuk ke ruang dalam, mereka masuk ke ruang kudus, mereka masuk dari sebelah timur. Pada periode intertestamental, periode peralihan perjanjian lama kepada perjanjian baru yang durasinya kira-kira 400 tahun, kira-kira pada abad ketiga atau kedua sebelum Masehi, ketika sinagog yang di dalam perjanjian baru kita diterjemahkan sebagai rumah ibadah, ketika sinagog mulai bermunculan, maka pintu masuk sinagog juga ditempatkan di sebelah timur. Pertanyaannya, mengapa sebelah timur? Mengapa bukan sebelah barat, atau utara, atau selatan, atau barat daya, dan sebagainya, suka-suka kita, atau suka-suka orang Yahudi? Mengapa saudara-saudara harus di sebelah timur? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu melihat kisah orang Israel ketika memasuki tanah perjanjian. Ketika orang Israel keluar dari perbudakan Mesir dan masuk ke tanah perjanjian di bawah pimpinan Yosua, mereka memasuki tanah perjanjian dari sebelah timur. Dari sebelah timur, mereka kemudian menyeberangi sungai Yordan, lalu masuk ke tanah perjanjian. Kenapa harus dari timur? Jawabannya adalah karena ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengusir mereka ke sebelah timur. Mari kita membuka Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-24. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Maka saudara-saudara, sekali lagi ya, saya ulang, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan mengusir mereka ke sebelah timur. Dan di pintu masuk Taman Eden ditempatkan malaikat yang menjaga pintu masuk itu supaya manusia jangan masuk lagi. Maka saudara-saudara, ketika Tuhan di dalam anugerahnya berkenan untuk ditemui umatnya, masuknya juga harus dari pintu sebelah timur.
Mereka menjauh dari Tuhan menuju ke sebelah timur. Maka ketika Tuhan berkenan untuk ditemui, ketika Tuhan berkenan menyatakan belas kasihannya kepada umatnya, masuknya juga dari sebelah timur. Tidak selaras kalau masuk dari sebelah barat, dari sebelah utara, atau selatan, dan sebagainya. Inilah makna teologis mengenai pintu masuk harus di sebelah timur. Ini adalah tanda perkenanan Tuhan untuk ditemui. Ini menyatakan anugerah Tuhan, ini menyatakan bahwa Tuhan rela ditemui demi mendapatkan hidup persekutuan yang intim dengan Dia. Maka sekali lagi mari kita perhatikan ayat 3 dan ayat yang keempat. Saya baca sekali lagi. Pada tahun pertama pemerintahannya, di dalam bulan yang pertama, ia membuka pintu-pintu rumah Tuhan dan memperbaikinya. Ia mendatangkan para imam dan orang-orang Lewi dan mengumpulkan mereka di halaman sebelah timur. Halaman sebelah timur, akses masuk melalui pintu sebelah timur untuk masuk ke bait Allah. Nah demikian saudara-saudara ya. Nah sekarang satu hal yang perlu kita ketahui. Satu hal yang saya mau tambahkan mengenai poin ini yang perlu kita ketahui. Gereja itu saudara-saudara, gereja dalam pengertian bangunan ya. Bangunan gereja bukan kesinambungan bait Allah. Sekali lagi, gereja itu bukan kesinambungan bait Allah. Dalam pengertian yang ketat, sebetulnya tidak tepat kalau kita mengatakan gereja adalah bait Allah atau rumah Tuhan. Ketika bait Allah hancur pada tahun 70 Masehi di bawah pimpinan, di bawah serangan Jenderal Titus, Jenderal Romawi, maka mulai saat itu bait Allah dalam pengertian bangunan tidak ada lagi. Di dalam perspektif eskatologis, dalam tatanan yang baru di dalam Kristus, bait Allah itu sekarang ini adalah saudara dan saya. Setiap kita yang beriman kepada Kristus, kita adalah bait Roh Kudus. Roh Kudus tinggal di dalam hati setiap kita. Inilah yang dikatakan Paulus di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-17. Kalau demikian, gereja dalam pengertian bangunan itu apa sebetulnya? Nah, dalam pengertian tertentu, meskipun ada perbedaan di sana-sini, sebetulnya lebih tepat kalau dikatakan bahwa gereja merupakan kesinambungan sinagog. Sinagog sebagai tempat ibadah, sebagai tempat berkumpul untuk belajar firman Tuhan. Maka saudara-saudara, karena pintu masuk sinagog, seperti yang saya katakan tadi, adalah dari sebelah timur, maka seharusnya gereja juga demikian. Inilah poin yang saya mau katakan. Ketika kita membangun gereja, ikutilah keselarasan teologis yang selama ini sudah menjadi tradisi. Tempatkan pintu masuk gereja di sebelah timur. Meskipun tanah gereja yang kita miliki sulit atau kurang strategis untuk menempatkan pintu masuk di sebelah timur, tetapi ada baiknya demi alasan teologis, berusahalah untuk melakukan hal ini saudara-saudara. Dengan demikian, ketepatan teologis dalam seluruh aspek ibadah kita mendapat perhatian yang selayaknya, yang sepatutnya. Nah, ini yang saya katakan, kalau kita bangun gereja saudara-saudara ya, tetapi kalau bangunan gereja kita adalah ruko yang sudah jadi, memang kita tidak bisa apa-apa. Kita hanya bisa berdoa, kiranya Tuhan tetap berbelas kasihan kepada kita. Nah, kira-kira ini poin pertama yang saya boleh bagikan kepada kita semua pada malam hari ini. Sekarang mari kita masuk ke dalam poin yang kedua.
Poin yang kedua adalah hikmat Hizkia ketika menghadapi Asur. Hal penting berikutnya yang kita temukan dalam diri raja yang saleh ini adalah ketika terjadi tragedi nasional dan masalah pribadi sang raja. Seperti yang dicatat di pasal yang ke-32 kitab 2 Tawarik. Hizkia meminta nasihat dari Nabi Yesaya. Saat itu saudara-saudara, Hizkia menghadapi tugas yang sulit untuk menyesuaikan keadaan di Yehuda dengan kehadiran kerajaan adik kuasa pada saat itu, yaitu Asur. Hizkia harus mengatasi kebijakan politik Sargon II, Raja Asur pada waktu itu. Sargon II yang aktif melakukan kampanye militer, menaklukkan bangsa-bangsa di sebelah timur. Saat itu ya, Sargon II Raja Asur ini aktif sekali melakukan kampanye militer. Dia pergi ke timur menaklukkan Elam dan Babel. Setelah itu ia berangkat ke barat menaklukkan Syria dan Efraim. Setelah itu ia ke selatan sejauh Wadi El Aris di perbatasan barat daya Yehuda. Dia menaklukkan orang-orang di sana, orang-orang di sekitar sana. Dan ini semua kampanye militer besar-besaran ini ia lakukan kira-kira di tahun 715 sebelum Masehi. Tetapi saudara-saudara, dalam providensia Tuhan, sekali lagi, dalam providensia Tuhan, Hizkia mampu mengatasi hal ini. Ia mulai mengembangkan kepentingan Yehuda tanpa sangkut paut dengan Asur, dengan mengundang sisa umat dari utara, dari kerajaan utara, ke perayaan Paskah dan memimpin bangsa tersebut mengalami reformasi sejati. Kemudian, reaksi Sargon muncul pada tahun 712 sebelum Masehi, ketika Sargon II kembali menaklukkan Filistea dan menuntut upeti persembahan tahunan dari Raja Hizkia. Jadi Sargon ini terus mengembangkan kekuatannya melalui kampanye militer dan sekarang dia menuntut upeti dari Hizkia. Tahun 712 sebelum Masehi. Maka setelah kematian Sargon, dia meninggal tahun 705 sebelum Masehi. Penerusnya adalah Sanherib. Maka kemudian saudara-saudara, pasukan Sanherib kemudian juga melakukan kampanye militer dan menaklukkan 46 kota di Yehuda. Jadi dalam kampanye militer Sanherib, dia menaklukkan kota-kota di Yehuda begitu banyak. Ada 46 kota. Sebagian kota-kota ini yang ditaklukkan Sanherib dicatat di dalam kitab Yesaya dan juga di dalam kitab Mika. Nah, yang perlu kita perhatikan saudara-saudara, ternyata ada sumber dari luar Alkitab yang juga mencatat hal ini seperti yang dicatat di dalam 2 Tawarik, sehingga kemudian kita menemukan paralelnya. Apa yang dicatat di dalam Alkitab dengan yang kita dapatkan dari sumber di luar Alkitab. Nah, dari sumber di luar Alkitab, kita mendapati catatan Sanherib sendiri mengenai peristiwa ini. Mengenai peristiwa ketika dia menaklukkan 46 kota di Yehuda. Sanherib mengatakan seperti ini. Namun bagi Hizkia, orang Yahudi itu yang tidak mau tunduk pada kuku, 46 kotanya yang berkubu, dan desa-desa kecil di sekitarnya yang tidak terhitung jumlahnya, aku kepung dan taklukkan dengan menerobos melalui timbunan tanah, pendobrak, serangan pasukan, retakan-retakan di dinding kubu, menggali terowongan, dan mengeruk selokan. Aku menawan 200.150 orang, tua dan muda, laki-laki dan perempuan, sejumlah besar kuda, keledai, unta, ternak besar dan kecil,
dan menghitung mereka seperti jarahan perang. Nah, inilah gambaran Sanherib mengenai peristiwa ketika dia menaklukkan 46 kota di Yehuda. Coba bayangkan saudara-saudara, bagaimana perkasanya Sanherib. 200.150 orang Yehuda dia jadikan tawanan. Sanherib dengan bangga menggambarkan situasi pengepungan. Dan akhirnya saudara-saudara ya, setelah dia menaklukkan 46 kota, maka akhirnya saudara-saudara, Sanherib mengepung Yerusalem. Jadi urutannya seperti itu ya. Setelah menaklukkan 46 kota di seluruh Yehuda, dan akhirnya dia menunjukkan pandangannya ke kota utama yaitu Yerusalem. Ia mengepung Yerusalem dan Hizkia, raja yang kita bahas malam hari ini, ada di antara penduduk Yerusalem yang terjebak. Sanherib, saudara-saudara, di dalam sumber ekstra biblika atau sumber di luar Alkitab yang kita dapatkan, dengan bangga menggambarkan situasi pengepungan Yerusalem sebagai berikut. Dia mengatakan seperti ini, saya kutip. Dia mengatakan, dia sendiri, yaitu Hizkia maksudnya, Hizkia sendiri aku kurung seperti burung dalam sangkar di Yerusalem, ibu kotanya. Coba bayangkan. Hizkia sendiri aku kurung seperti burung dalam sangkar di Yerusalem, ibu kotanya. Berarti bagi Sanherib, Hizkia ini sama sekali tidak berdaya. Cuma seperti burung yang dengan mudah ditangkap lalu dia kemudian dikurung di dalam sangkar. Lalu dia melanjutkan dan mengatakan, aku menempatkan gardu jaga secara ketat di sekelilingnya dan mengancam untuk membunuh siapapun yang keluar dari gerbang kotanya. Nah, ini kisahnya saudara-saudara. Ketika Asyur menyerang Yehuda dan Yerusalem, dan Hizkia menjadi salah satu orang yang terjebak di dalamnya. Terhadap semuanya ini, pertanyaan yang ingin kita ketahui jawabannya adalah, apa yang dilakukan Hizkia saat itu? Apa yang dilakukan Hizkia? Ketika 46 kota di Yehuda ditaklukkan Asyur, ketika Asyur menyerang Yerusalem, apa yang ia lakukan? Apakah ia membangun koalisi politik dan meminta pertolongan dari bangsa-bangsa yang lain? Jawabannya tidak. Kalau demikian, apa yang ia lakukan? Mari kita temukan jawabannya di pasal 32 ayat yang ke-20. Mari kita buka. 2 Tawarik 32 ayat yang ke-20. Saya bacakan. Tetapi oleh karena itu, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berseru kepada surga. Saya bacakan ulang saudara-saudara ya. Saya buka Alkitab dulu. Di sini lampu agak kurang terangnya. 32 ayat yang ke-20 saya bacakan. Tetapi oleh karena itu, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya bin Amos berdoa dan berseru kepada surga. Inilah yang dilakukan Hizkia, yang membedakannya dengan raja-raja di Yehuda sebelum-sebelumnya. Ayat ini mengatakan, Raja dan Nabi, Raja Hizkia dan Nabi Yesaya berdoa memohon pertolongan kepada Allah Israel, kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Maka saudara-saudara, sebagai jawaban doa, Tuhan yang setia kepada janjinya untuk hadir dan menyelamatkan, mengutus malaikat Tuhan. Mengutus malaikat Tuhan. Sanherib kemudian mundur dengan kemenangan kosong ketika Yehuda merayakan keselamatan mereka yang ajaib dari kekejaman tirani yang telah menghancurkan Yehuda. Catatan mengenai pertolongan Tuhan yang luar biasa ini kita temukan dalam 2 Raja-Raja pasal yang ke-19
ayat 35 sampai 36. Mari kita membaca dua ayat yang penting ini, saudara-saudara. Kita bandingkan apa yang dicatat kita lengkapi apa yang tidak dicatat di dua Tawarik ini dengan catatan yang kita temukan di dalam dua Raja-Raja. Mari kita membuka dua Raja-Raja 19 ayat 35 sampai 36. Saya bacakan. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan. Lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Sebab itu berangkatlah Sanherib, Raja Asur, dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Saudara tahu kan, Niniwe itu adalah ibu kota kerajaan Asur. Berarti saudara-saudara, keesokan harinya pagi-pagi ketika tampak bangkai-bangkai orang yang meninggal, Raja Asur ini pulang kembali ke Niniwe, ibu kotanya, tempat ia tinggal selama ini, tempat istananya, pulang dalam keadaan kalah. Nah, apa yang dilakukan Hizkia di titik ini, saudara-saudara, memberikan pelajaran yang sangat penting bagi setiap kita. Ahaz, ayahnya, ketika menghadapi kesulitan yang sama, lebih memilih membangun koalisi dengan bangsa yang lain. Membangun persekutuan dengan bangsa lain untuk sama-sama menghadapi musuh. Tetapi Hizkia tidak demikian. Bersama sang nabi, yaitu Nabi Yesaya, ia berdoa kepada Tuhan dan berharap pertolongan dari Tuhan saja selama masa-masa sulit ini, selama masa-masa kritis ini. Pertanyaannya, saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Inilah yang harus kita refleksikan pada malam hari ini. Bagaimana dengan kita, saudara-saudara? Ketika kesulitan datang, baik kesulitan besar maupun kesulitan yang kecil, apa yang kita lakukan, saudara-saudara? Maukah kita hanya berharap kepada pertolongan dan belas kasihan Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh Raja Hizkia? Mari kita pikirkan hal ini bersama-sama, saudara-saudara. Kita lihat hidup kita hari-hari sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya. Apa yang kita lakukan ketika pergumulan kesulitan datang menghadang kita? Masalahnya, saudara-saudara, ketika kita menghadap kesulitan, bukan Tuhan pertama-tama kita mengharap, bukan kepada Tuhan pertama-tama kita mengharapkan pertolongan. Tetapi yang biasanya kita lakukan adalah apa? Yang biasanya kita lakukan adalah langsung curhat kepada teman dekat. Langsung curhat kepada teman. Kita tidak mau tenang sejenak, berdiam, bila perlu masuk ke dalam kamar, lalu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yang kita lakukan justru biasanya atau umumnya langsung curhat kepada teman. Yang lebih parah, ada orang Kristen tertentu yang justru curhatnya bukan kepada teman face to face, tetapi curhat di media sosial sehingga masalahnya diketahui semua orang. Nah, yang benar, saudara-saudara, kita harus pertama-tama berdoa kepada Tuhan agar kiranya Tuhan berkenan menolong kita. Ini memang hal yang sederhana. Tidak perlu berpikir begitu rumit untuk memahami hal ini. Tetapi saudara-saudara, ketika kita melakukannya itu sangat sulit. Jadi pesannya sederhana, tetapi melakukannya itu yang sangat sulit. Maka saudara-saudara, ini pembelajaran yang begitu penting yang harus kita pelajari dari seorang raja yang saleh dari Yehuda, yaitu Raja Hizkia. Dia tidak mau mengikuti jejak ayahnya. Dia tidak mau mengikuti jejak raja-raja Yehuda sebelumnya atau raja-raja di kerajaan utara, kerajaan Israel. Tetapi dia tenang bersama-sama dengan Nabi, abdi Allah, berdoa kepada surga.
Hal inilah juga yang kita temukan ketika Tuhan Yesus bergumul begitu rupa di Taman Getsemani. Ia berdoa kepada Bapa di surga. Ketika Paulus menghadapi kesulitan yang begitu besar dalam pelayanannya, ia juga pertama-tama berdoa kepada Tuhan, menyerahkan hidup dan pelayanannya sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan yang maha berdaulat. Doa itu, saudara-saudara, sangat penting dalam kehidupan kita. Maka seharusnya demikian juga kita. Doa berarti menyatakan ketidakberdayaan kita, lalu kemudian kita hanya bersandar kepada belas kasihan Tuhan. Maka kalau kita tidak berdoa, berarti kita tidak mengakui ketidakberdayaan kita, dan kita tidak mengakui kebergantungan kita secara mutlak kepada Tuhan untuk memohon belas kasihan Tuhan. Maka ini sangat berbahaya bagi kita sebagai orang percaya, saudara-saudara. Nah, ini poin yang kedua yang kita boleh bahas pada malam hari ini. Yang terakhir, yang ketiga, keangkuhan Hizkia. Meskipun Hizkia, saudara-saudara, secara umum kita sebut sebagai raja yang saleh, namun dalam hidupnya kita juga menemukan cacat. Seperti yang saya katakan di awal tadi. Di akhir hidupnya, saudara-saudara, Hizkia berubah menjadi raja yang angkuh. Menjadi raja yang angkuh. Mari kita perhatikan pasal yang ke-32 ayat yang ke-31. 2 Tawarik 32 ayat yang ke-31. Di situ dikatakan, demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Maksud ayat ini apa, saudara-saudara? Coba kita pikir ya, saya bacakan ulang. Apa maksud ayat ini? Demikianlah juga ketika utusan-utusan raja-raja Babel datang kepadanya untuk menanyakan tentang tanda ajaib yang telah terjadi di negeri. Ketika itu Allah meninggalkan dia untuk mencobainya supaya diketahui segala isi hatinya. Apa arti kalimat ini? Nah, jawabannya adalah kita mengetahui arti kalimat ini dengan baik ketika kita melihat paralelnya dalam kitab 2 Raja-Raja dan dalam kitab Yesaya. Intinya, saudara-saudara, seperti ini. Pada saat itu Hizkia jatuh sakit, namun sembuh secara ajaib dan menyambung hidupnya 15 tahun lagi. Pada tahun-tahun itu Tuhan memberkati Hizkia yang memperkuat Yerusalem dan Yehuda untuk melawan serangan Asyur pada masa-masa yang akan datang. Sekali lagi ya, dalam kurun waktu 15 tahun setelah ia sembuh dari sakit yang hampir mematikan dia, maka di tahun-tahun itu Tuhan memberkati Hizkia. Dan Hizkia sanggup memperkuat Yerusalem dan Yehuda dari serangan Asyur yang mungkin akan tiba di waktu-waktu ke depan. Tetapi saudara-saudara, tahun-tahun tersebut juga merupakan masa dengan berkat bercampur. Merupakan masa dengan berkat bercampur. Dan ini yang penting yang bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua. Saat-saat itu dengan angkuhnya Raja Hizkia memamerkan kekayaannya dan kejayaannya kepada utusan-utusan Raja Babel yang bernama Merodak Baladan. Ini berarti ia memamerkan prestasi atau pencapaiannya selama ini kepada utusan-utusan Raja Babel yang datang ke Yerusalem, yang datang ke istananya. Saat itu, saudara-saudara, Raja Hizkia tanpa bisa menahan diri sedikit, membuka istananya, mengeluarkan barang-barang berharga di dalamnya, dan memamerkan segala yang ada di istananya kepada utusan-utusan Babel. Dia lupa bahwa ini sama dengan memperlihatkan daging segar
kepada seekor kucing. Analognya seperti ini, saudara-saudara. Kira-kira gambarannya. Apa yang dilakukan Hizkia melalui memamerkan hartanya kepada utusan-utusan Babel sama dengan memperlihatkan daging segar kepada kucing. Suatu saat, di saat yang tidak diduga-duga, kucing-kucing itu akan menerkam dan melahap daging tersebut. Inilah cacat dalam hidup raja yang saleh ini. Maka kemudian oleh karena perbuatannya itu, kutuk Allah menghantui Yehuda selama 100 tahun lagi. Mari kita perhatikan Yesaya 39 ayat yang ke-6. Kita buka Yesaya 39 ayat yang ke-6. Di Yesaya 39 ayat yang ke-6 dikatakan, saya bacakan ya, suatu masa akan datang bahwa segala yang ada di dalam istana, yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu sampai hari ini akan diangkut ke Babel. Sekali lagi, segala yang ada dalam istanamu dan yang disimpan oleh nenek moyangmu. Berarti yang disimpan leluhur Hizkia sebelum-sebelumnya sampai Raja Daud, Salomo, dan Rehabeam. Semua barang berharga itu akan diangkut ke Babel. Tidak ada barang yang akan ditinggalkan. Coba bayangkan, saudara-saudara. Karena keteledoran seorang Raja Hizkia, maka kemudian semuanya ini diangkut ke Babel tanpa sisa satupun. Begitu menyedihkan, saudara-saudara. Sekali lagi, karena keteledoran Hizkia, Yehuda jatuh ke tangan Babel. Ratusan tahun kemudian, 100-200 tahun kemudian, tepatnya 586 sebelum Masehi, Israel Utara jatuh ke Asur tahun 722 sebelum Masehi. Yehuda, kerajaan selatan, jatuh ke tangan Babel tahun 586 sebelum Masehi. Dan kejatuhan ini diawali karena keteledoran Raja Hizkia. Maka saudara-saudara, bagi saya, pembelajaran penting bagi kita dalam kasus Hizkia ini adalah jangan terlalu mudah mengumbar prestasi atau pencapaian kepada orang lain. Apalagi kepada orang yang tidak kita kenal secara pribadi. Kalau kita adalah hamba Tuhan atau pendeta, dan di dalam anugerah Tuhan, kita telah melayani berpuluh-puluh tahun. Jangan terlalu sering men-sharingkan pencapaian atau prestasi kita selama pelayanan. Mengapa demikian? Karena kalau kita tidak hati-hati, sharing-sharing seperti ini bisa berbalik menjadi bumerang atau menjadi senjata makan tuan bagi kita. Lebih baik sebagai hamba Tuhan, kalau Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita untuk melayani, kita fokus saja untuk memberitakan firman. Beritakan Kristus. Jangan beritakan diri dan pencapaian-pencapaian kita selama ini. Sekali lagi, fokus beritakan Kristus, jangan beritakan diri. Kalau tidak hati-hati, kita akan menjadikan prestasi kita sebagai jalan masuk untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Nah, sebelum saya masuk ke sana, saya jelaskan sedikit ya. Jangan beritakan pencapaian kita, karena mungkin ini bisa menjadi bumerang atau senjata makan tuan. Mungkin saudara-saudara suatu saat ada orang-orang tertentu yang tanpa kita sangka-sangka menjadikan semua itu mungkin sebagai alat, sebagai media atau sarana untuk menyerang kita. Tetapi yang lebih berbahaya dibanding sekadar itu adalah ini, saudara-saudara. Kalau kita tidak hati-hati ya, kalau kita adalah pendeta atau hamba Tuhan atau majelis atau apapun yang melayani di dalam gereja atau di dalam lembaga pelayanan atau apapun itu, jangan terlalu sering
membagikan atau men-sharingkan prestasi atau pencapaian kita. Sebab apa saudara-saudara? Lama-kelamaan, kalau kita tidak hati-hati, kalau kita terus menjadikan prestasi kita, pencapaian kita, dan itu yang kita banggakan, maka tanpa kita sadari, saudara, ada konsep yang mulai terbentuk di dalam hati kita, yaitu kita menjadikan prestasi atau pencapaian kita selama ini sebagai jalan masuk untuk mendapat perkenanan Tuhan. Ini jauh-jauh berbahaya, lebih berbahaya. Kita menjadikan prestasi kita sebagai juru selamat kita untuk mendapatkan keselamatan. Dengan demikian, kita menggeser Kristus dari posisinya sebagai satu-satunya juru selamat kita yang benar. Apa yang kita lakukan ini kalau kita tidak hati-hati sama dengan keselamatan melalui perbuatan. Keselamatan yang kita dapatkan, kita anggap kita dapatkan melalui pencapaian kita, melalui perbuatan kita. Kita tidak melihat lagi keselamatan kita dapatkan semata-mata karena belas kasihan Tuhan di dalam Kristus. Karena karya Kristus, karena perbuatan Kristus. Nah, ini bahaya, saudara-saudara. Doktrin inilah yang sangat ditentang Paulus. Keselamatan melalui perbuatan, melalui melakukan Taurat. Yang benar adalah keselamatan melalui perbuatan Kristus bagi kita, yang diperhitungkan sebagai milik kita. Nah, hal yang sama berlaku juga bagi kita yang bekerja dalam bidang-bidang panggilan yang lain. Apapun tugas panggilan kita, apapun bidang pelayanan atau pekerjaan kita, yang paling tepat adalah seperti ini. Ingat kegagalan masa lalu, berusaha memperbaikinya masa kini, dan lupakan pencapaian masa lalu. Biarlah itu menjadi persembahan yang berbau harum di mata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang kami boleh renungkan pada malam hari ini. Kami boleh memikirkan mengenai Raja Hizkia, hamba-Mu yang Tuhan pimpin sedemikian rupa, namun demikian tetap ada cacat celah di dalam hidup dan pemerintahan yang ia lakukan. Dan ini Tuhan memimpin kami untuk memikirkan mengenai satu raja yang sangat ideal, yang tanpa cacat celah, yaitu Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat, dan Raja kami. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya saya kembalikan kepada hambanya, Bapak Penginjil Sundoro. Baik, terima kasih Pak Eben untuk sudah berbagi prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Biarlah kita belajar dari apa yang Tuhan sudah paparkan melalui kitab suci di dalam Raja Hizkia ini. Saya akan sampaikan pengumuman mengenai, yang pertama saya umumkan Bapak Ibu Saudara mengenai satu kelas atau seminar ya yang akan juga dipimpin oleh Bapak Penginjil Eben Matalu, yaitu tanggal 25 Sabtu, hari Sabtu mendatang ini, saudara, jam 5 sore, saudara, akan diadakan kelas pembinaan iman dengan tema atau pokok bahasan mengenal periode intertestamental. Itu periode sebelum masuk di dalam perjanjian baru. Ya. Akhir dari perjanjian lama, ada perjanjian baru. Di situ ada periode 400 tahun. Nah, di situ apa saja yang terjadi, mengapa, nah, itu nanti menjadi background daripada atau latar belakang daripada perjanjian baru. Sehingga saudara dan saya bisa memahami konteksnya dengan lebih jelas. Nah itu ya, jadi mengenal periode intertestamental. Ya, jadi, lalu yang kedua, saudara, kita minggu depan kita akan melihat Raja Manasye. Saya akan membahas mengenai Raja Manasye
raja yang lalim, jahat, dan bertobat. Jadi ini minggu depan saya akan membahas mengenai Raja Manasye. Lalu saudara-saudara kita akan melihat setelah itu, saya masih membuka kesempatan berbagi, kesempatan pelayanan ya untuk saudara yang mau berbagian Alkitab yang ukuran lansia, ukuran besar ya. Lalu saudara kalau mau berbagian untuk hamba Tuhan, bisa untuk sebagai support sepeda motor, juga untuk support kehidupan hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah. Nah, ada beasiswa, ada portable speaker, yang seperti biasa sudah saya sampaikan. Saudara-saudara mau atau Tuhan gerakkan, silakan berbagian dan saudara bisa hubungi saya. Kami akan berbagi nomor rekening. Nah, saudara bisa ikuti seri-seri khotbah kami atau seri-seri pembahasan kelas yang lain. Ada di Anchor, ada di Spotify untuk podcast, dan YouTube. Ya, YouTube mungkin ada sedikit ketinggalan ya, masih ada beberapa yang belum diupload karena nunggu diedit. Lalu saudara, kalau saudara diberkati melalui pelayanan ini, kelas ini, saudara harap saya mendorong untuk meneruskan dan mengajak rekan-rekan saudara kita seiman lainnya untuk mengikuti kelas PIK online berikutnya. Dan apabila saudara diberkati, lalu tergerak untuk memberikan persembahan syukur saudara, dapat disalurkan di gereja di mana Tuhan sudah tempatkan saudara masing-masing, sebagai ungkapan syukur saudara untuk pemberitaan, pernyataan, pembukaan firman Tuhan. Dan jika saudara ingin berbagian, disalurkan melalui kami, Pelayanan Garam Bali, saudara bisa hubungin nomor saya, nomor bagian bendahara, untuk mendapatkan nomor rekening pelayanan kami. Tuhan memberkati setiap kita. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara, kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sekali lagi bersyukur untuk anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Kami memuji dan memuliakan nama Tuhan untuk apa yang Tuhan sudah nyatakan kepada kami. Kami adalah orang yang berdosa yang harusnya dibuang oleh Tuhan, harusnya dimurkai oleh Tuhan. Tapi karena kasih karunia Tuhan, Tuhan jadikan kami anak-anak Allah yang hidup. Nenek moyang kami adalah orang-orang yang menyembah berhala. Tetapi Tuhan boleh pilih kami. Tuhan boleh nyatakan anugerah Tuhan kepada kami. Sehingga kami boleh mengenal siapa penebus kami. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan beri juga. Untuk kami boleh belajar, untuk terus menjaga hati, sujud di hadapan Tuhan, menyatakan ketidakberdayaan kami, karena kami memang orang yang lemah, kami orang yang remeh, kami orang yang rapuh. Kiranya Tuhan terus menolong, sehingga kami di dalam kelemahan, kami terus mengandalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tidak ada hal yang bisa kami banggakan. Tidak ada hal yang bisa kami andalkan kecuali memang Tuhan sendiri. Kiranya Tuhan terus beranugerah hingga apa yang boleh kami layani, apa yang boleh kami lakukan, bukan sesuatu yang perlu kami banggakan atau kami unggulkan, karena itu adalah anugerah yang Tuhan nyatakan kepada kami. Dan kiranya Tuhan juga pakai setiap kami, sehingga kami di dalam melakukan pelayanan-pelayanan, menyatakan anugerah kebaikan Tuhan, karena Tuhan lebih dulu melayani kami. Terima kasih Bapa di surga untuk hamba-Mu. Berkati setiap kami, pergumulan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, rumah tangga kami, studi kami, dan kehidupan kami sehari-hari bersama dengan masyarakat. Biarlah kami memiliki kepekaan, mana yang dari Tuhan, mana yang bukan. Mana yang perlu kami sampaikan, mana yang tidak perlu kami beritakan. Mana yang perlu kami kabarkan, yaitu Injil-Mu. Dan mana yang perlu kami tahan dan simpan itu bergumul dengan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Terima kasih untuk hamba-Mu, berkati pelayanannya. Perjalanannya kembali dari Solo ke Bali, kiranya Tuhan pakai. Berdoa secara khusus untuk kelas pembinaan pada hari Sabtu mendatang.
Kami memohon belas kasihan-Mu supaya lebih banyak orang bisa diberkati. Lebih banyak orang menerima berkat Tuhan, dicerahkan, diungkapkan, disingkapkan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Dengar sembahyang kami ya Tuhan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian.